Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu penyajian data dalam bab statistika. Untuk penyajian data yang kedua, yaitu grafik. Kemarin kita sudah membahas penyajian data menggunakan tabel distribusi frekuensi. Sekarang yang kedua yaitu menggunakan grafik. Nah, di sini grafik yang digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi adalah histogram dan poligon. Nantinya di sini kita akan bahas satu persatu tentang yang pertama histogram, kemudian poligon. Jadi, kita sebelum menggambarkan ke dalam histogram dan poligon, kita harus tahu terlebih dahulu menggunakan tabel distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu histogram. Di situ ada gambaran histogram, ada gambaran data usia pengusaha memulai usahanya. Ini merupakan tabel, sedangkan yang sebelah sini ini merupakan histogram. Ya, data yang telah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dapat disajikan dalam bentuk diagram yang disebut histogram, yaitu diagram kotak yang lebarnya menunjukkan interval kelas atau panjang kelas. Nah, dari sini ke sini merupakan panjang kelas, sedangkan batas-batas tepi kotak merupakan tepi bawah dan tepi atas kelas. Di sini kita akan belajar tentang tepi bawah dan tepi atas kelas. Ini merupakan tepi bawah kelas, sedangkan yang sebelah sini merupakan tepi atas kelas. Dan tinggi-tingginya menunjukkan frekuensi pada kelas tersebut. Nah, dari sini ke sini merupakan frekuensinya. Ya. Nah, kita akan membandingkan antara tabel distribusi frekuensi dengan histogram. Menurut kalian, lebih menarik mana antara tabel distribusi frekuensi dengan histogram? Kalau menurut kakak sendiri, yaitu lebih menarik histogram, karena histogram bisa kita rubah menggunakan warna yang macam-macam, bisa kita rubah dengan bentuk yang macam-macam. Nah, tentunya histogram lebih menarik. Yang kedua yaitu lebih mudah untuk membandingkan. Jadi histogram ini lebih mudah untuk membandingkan suatu data. Nah, cara membuat histogram. Cara membuat histogram ini di sini ada usia, frekuensi, dan tepi kelas. Sebelah sini merupakan batas bawah, sedangkan yang sebelah sini merupakan batas atas. Yang warna biru ini merupakan batas bawah, yang warna oranye merupakan batas atas. Untuk mengetahui tepi kelas, kita akan mencarinya terlebih dahulu menggunakan satu persatu. Yang pertama, menentukan tepi kelas. Tepi kelas sendiri itu ada dua, yaitu tepi kelas bawah dan tepi kelas atas. Tepi kelas bawah rumusnya yaitu batas bawah dikurang dengan 0,5. Nah, ini merupakan batas bawah. Ini merupakan tepi kelas bawah, sorry. Ya, batas bawahnya tadi misalkan kelas pertama 16 sampai 20. Untuk tepi kelas bawah yaitu batas bawah 16 dikurangi dengan 0,5 yaitu 15,5. Sedangkan yang kedua, tepi kelas atas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Di sini merupakan tepi kelas atas. Nah, tepi kelas atas ini rumusnya yaitu batas atas ditambah 0,5. Misalkan ini untuk kelas pertama, yaitu batas atasnya 20 ditambah 0,5, yaitu 20,5. Yang kedua yaitu menuliskan tepi kelas pada sumbu X. Nah, seperti gambar ini merupakan sumbu X ya. Kita tulis 15,5, 20,5, 25,5, 30,5, 35,5, 40,5. Yang ketiga, menggambar setiap frekuensi. Kita gambar tiap frekuensi. Nah, ini 15,5 sampai 20,5, frekuensinya sebanyak 19.
Yang kedua, kelas kedua yaitu 20,5 sampai 25,5, ini sebanyak 15. Dan seterusnya. Ya, seperti ini untuk histogram. Yang kedua, kita akan membahas tentang poligon. Di situ ada gambaran data usia pengusaha memulai usahanya. Ini merupakan tabel distribusi frekuensi, sedangkan yang ini merupakan poligon frekuensi. Nah, di sini untuk poligon yaitu lebih tampak pola datanya. Jadi lebih tampak garis-garis ini. Ya. Kita ke contoh soal cara membuat poligon. Di sini ada tabel distribusi frekuensi, usia, frekuensi, nilai tengah. Untuk menggambar poligon frekuensi, kita membutuhkan nilai tengah. Jadi kita mencari nilai tengahnya terlebih dahulu. Yang pertama, menentukan nilai tengah. Menentukan nilai tengah ini rumusnya apa? Apa ada yang ingat? Yaitu nilai tengah sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi dengan 2. Di sini misalkan di kelas pertama, batas bawahnya 16 ditambah batas atasnya 20 dibagi dengan 2. Batas bawahnya 16 ditambah 20 dibagi 2 sama dengan 18. Sama dengan 18 ini. Atau bisa kita uraikan satu persatu. Seperti ini. Nah, 16, 17, 18, 19, 20. Nilai tengahnya berapa? 18. Yang kedua, menuliskan pada sumbu X dan Y. Yang ketiga, menentukan titik frekuensi tiap nilai tengah. Nah, seperti ini gambarnya. Ini merupakan sumbu X. Sumbu X ini kita tempati untuk nilai tengah, sedangkan sumbu Y-nya ini kita tempati untuk frekuensinya. Setelah kita membuat frekuensi dan nilai tengah sumbu X dan sumbu Y-nya, kita menentukan titik frekuensi tiap nilai tengah. Kita kasih titik. Nah, ini titiknya, nanti kita tarik garis, yaitu seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini poligon frekuensi. Ya, mudah bukan poligon frekuensi dan histogram. Kemudian, apabila titik-titik tengah sisi atas dari histogram dihubungkan satu sama lain oleh ruas-ruas garis, maka diperoleh poligon frekuensi. Seperti ini. Nah, ini tadi kan seperti histogram ya. Yang 15,5, 20,5, 25,5 gitu ya. Nah, sedangkan untuk poligon frekuensinya seperti ini, kita kasih titik-titik ruas garis tengah, maksud nilai tengah. Nah, di sini 18,0, 23,0, 28,0 dan seterusnya ya. Nanti kita tarik garis. Nah, kalau dihubungkan seperti ini, maka dinamakan dengan poligon frekuensi. Sekian penjelasan dari kakak. Apabila ada yang ditanyakan, nanti kita diskusikan bersama di WA atau di e-learning ya. Penyajian data dengan grafik itu mudah, tinggal kita bagaimana cara mengaplikasikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.